Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Sofian dari kelas MSDM 22H. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya bikin dengan tema hubungan industrial dengan judul Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Hubungan Industrial. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju slide yang pertama. Di slide yang pertama di sini ada pendahuluan. Poin yang pertama ada tujuan dari hubungan industrial. Tujuan utama dari hubungan industrial adalah menciptakan keseimbangan dan harmoni antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai seperti produktivitas yang tinggi, kesejahteraan pekerja, stabilitas ekonomi dan sosial, dan juga hubungan industrial yang baik memerlukan komunikasi yang efektif, kerjasama yang kuat, dan pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan juga poin yang kedua di sini ada hubungan industrial adalah hubungan yang terbentuk antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Mencapai tujuan bersama yang harmoni dan produktif, hubungan ini mencakup berbagai aspek-aspek perjanjian kerja, kondisi kerja, hak dan kewajiban pekerja, serta pengusaha, jadi mekanisme penyelesaian perselisihan. Poin yang ketiga di sini ada kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur dinamika ini. Jadi kebijakan ini dirancang untuk menciptakan kerangka kerja yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat, yaitu pekerja, pengusaha, dan mungkin pemerintah itu sendiri. Begitu pula sebaliknya, kebijakan yang tidak tepat atau tidak efektif dapat menimbulkan ketegangan, perselisihan, dan ketidakpuasan di antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan memperbaharui kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Di slide yang kedua, di sini ada definisi kebijakan pemerintah terhadap hubungan industrial. Kebijakan pemerintah terhadap hubungan industrial adalah serangkaian peraturan, undang-undang, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi interaksi antara pekerja, pengusaha, dan organisasi terkait dalam dunia ketenagakerjaan. Juga kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan industrial, melindungi hak pekerja, serta mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan memfasilitasi interaksi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah sendiri, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, produktif, dan harmonis, serta untuk memastikan kesejahteraan pekerja, keberlangsungan usaha, dan stabilitas sosial ekonomi. Menuju slide yang ketiga, di sini ada sejarah kebijakan pemerintah dalam hubungan industrial. Nah, di sini juga ada sejarah tentang kebijakan hubungan industrial ya. Pada tahun 1950-an, kebijakan pemerintah dalam hubungan industrial difokuskan pada stabilisasi hubungan antar buruh dan majikan. Melalui undang-undang dan mekanisme penyelesaian perselisihan, pemerintah berusaha menciptakan kondisi kerja yang adil dan produktif serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini juga memainkan peran penting dalam memperkuat posisi serikat pekerja dan memastikan hak pekerja dilindungi. Sedangkan yang kedua, di tahun 1907-an, penekanan pada peran serikat pekerja dan perlindungan buruh. Kebijakan pemerintah dalam hubungan industrial banyak berfokus pada memperkuat peran serikat pekerja dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja. Melalui berbagai undang-undang regulasi, pemerintah berusaha menciptakan kondisi kerja yang lebih aman, adil, dan seimbang. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada tahun 1980-an, pemerintah lebih berfokus kepada regulasi, peningkatan produktivitas, dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi global. Banyak negara mengurangi peran serikat pekerja dan meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Meskipun membawa banyak manfaat ekonomi, kebijakan-kebijakan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan ketidakstabilan pekerja dan perlindungan hak-hak pekerja. Dan sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah memainkan peran penting dalam mengatur hubungan industrial. Pada awal kemerdekaan, kebijakan diarahkan untuk menstabilkan hubungan antara buruh dan majikan. Seiring dengan
proses industrial, kemudian di tahun 1970-an, kebijakan lebih berfokus pada penguatan peran serikat pekerja dan perlindungan hak-hak buruh. Memasuki era 1980-an, hubungan industrial mulai bertransformasi menjadi lebih modern dengan adanya aturan yang lebih komprehensif. Kemudian, di sini ada kebijakan upah minimum. Yang pertama ada penetapan upah minimum. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagai standar gaji terendah untuk pekerja dengan tujuan melindungi kesejahteraan pekerja dan menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan penetapan upah minimum ini bisa disebut juga dengan UMK atau bahkan UMR. Di setiap kotanya mungkin itu berbeda-beda. Yang kedua, perdebatan kebijakan. Kebijakan upah minimum masih menjadi perdebatan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Dengan berbagai pertimbangan terkait dampaknya terhadap lapangan kerja dan daya saing. Mungkin di PT kalian juga ada yang mungkin menerima UMR itu dengan jumlah yang berbeda. Contoh UMR Karawang sekarang 52, mungkin ada yang menerima 53, bahkan sampai 5.400.000. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan. Pemerintah melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kebijakan upah minimum ditaati, serta memberikan sanksi bagi pengusaha yang melanggar. Kemudian di sini juga ada kebijakan ketenagakerjaan. Yang pertama, fokus pada produktivitas. Kebijakan ketenagakerjaan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hal ini dilakukan melalui pelatihan, pengembangan, keterampilan, dan pemberian inisiatif bagi pekerja yang berprestasi. Mungkin sebagian perusahaan menetapkan kebijakan ini untuk menjadi modal semangat pekerja menjadi semangat lebih bekerja. Yang kedua ada perlindungan pekerja. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk melindungi hak-hak pekerja seperti upah minimum, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera bagi tenaga kerja. Tadi seperti disebutkan tadi seperti upah minimum. Itu penting sekali ya dalam perlindungan pekerja, jaminan sosial juga, apalagi kesehatan dan keselamatan kerja. Itu sangat penting bagi pekerja. Kemudian di sini ada kebijakan jaminan sosial. Nah, yang pertama di sini ada asuransi kesehatan. Kebijakan jaminan sosial meliputi program asuransi kesehatan yang menjamin akses masyarakat ke pelayanan kesehatan berkualitas tanpa adanya finansial berat, atau zaman sekarang bisa disebut dengan BPJS kesehatan. Di setiap perusahaan pasti dikasih. Pensiun dan dana pensiun. Kebijakan ini mencakup program pensiun dan dana pensiun bagi pekerja, memastikan mereka tetap sejahtera di hari tua, atau dengan disebut dengan JHT, jaminan hari tua, dan bisa dicairkan di periode kelak. Di sini juga ada tunjangan kecelakaan kerja. Kebijakan jaminan sosial juga menyediakan tunjangan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat bekerja. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, demi produktivitas dan kesejahteraan. Kebijakan ketiga dirancang untuk melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan produktif dan aman. Di sini penting sekali kebijakan ketiga itu di setiap perusahaan ya, dan kita wajib sekali untuk mengikuti kebijakan ketiga tersebut. Yang kedua, mencegah kecelakaan kerja melalui pelatihan, penyediaan alat pelindung diri, serta penegakan aturan. Kebijakan ketiga membantu mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan cedera, sakit, bahkan kematian. Jadi penting sekali untuk kita mengikuti SOP yang telah ditetapkan di perusahaan di tempat kita bekerja, seperti APD-nya atau apapun itu, dan menolak pekerjaan yang menimbulkan kecelakaan kerja tanpa bantuan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan kerja. Kebijakan ketiga juga mencakup upaya untuk memantau dan menjaga kesehatan pekerja, seperti pemeriksaan kesehatan rutin dan penyediaan fasilitas kesehatan di tempat kerja. Mungkin di tempat kalian bekerja sudah ada beberapa klinik yang dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan. Kemudian, di sini ada peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan industrial. Yang pertama, ada mediasi. Pemerintah berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih, membantu mencari solusi kompromis yang dapat diterima kedua belah pihak. Yang kedua, ada konsiliasi. Pemerintah dapat menjalankan fungsi konsiliasi dengan memberikan rekomendasi penyelesaian yang adil bagi pekerja dan pengusaha saat terjadi sengketa. Yang ketiga, arbitrase.
memberikan keputusan mengikat apabila mediasi dan konsiliasi gagal. Di sini juga ada dampak kebijakan pemerintah terhadap produktivitas pekerja. Motivasi yang terpacu. Kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan pekerja dapat meningkatkan motivasi yang semangat kerja mereka. Hal ini berdampak pada produktivitas yang lebih tinggi dan kualitas pekerja yang lebih baik. Kemudian, yang kedua ada hubungan industrial yang harmonis. Kebijakan yang mengakomodasi kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja dapat mempererat hubungan industrial dan menciptakan iklim kinerja yang kondusif. Di sini berarti penting sekali ya hubungan industrial yang harmonis itu untuk kenyamanan, bahkan untuk menjaga kita tetap bisa berkomunikasi baik bersama rekan kerja. Yang ketiga, iklim investasi yang menarik. Kebijakan pemerintah yang stabil dan berpihak pada kepentingan bisnis dapat menarik minat investor. Hal ini mendorong ekspansi usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan kemudian di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari PPT kali ini adalah kebijakan pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap hubungan industrial di Indonesia. Regulasi upah minimum, ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan keselamatan kerja mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Peran pemerintah dan perselisihan juga krusial untuk menjaga stabilitas hubungan industri. Jadi penting sekali ya di setiap perusahaan itu menetapkan upah minimum dengan atau jaminan-jaminan sosial itu, karena itu sangat mempengaruhi sekali produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Banyak sekali teman-teman yang mungkin keluarga atau rekan sahabat dekatnya dengan budaya mogok kerja, karena itu mungkin tidak sejahtera pekerjanya karena kurang memperhatikan kesejahteraan pekerja di setiap perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan dari diri saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.